Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini akan dibahas mengenai mencari biaya transportasi yang optimal dengan menggunakan metode MODI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah program linier. Silakan disimak videonya. Sebelum kita mulai belajar metode MODI ini, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, di antaranya yaitu saya sendiri, Putri Nuzul Azizah, dengan NIM 20204005, dan teman saya, Sofia Rahmawati, dengan NIM 20204011. Dan yang terakhir, teman saya, Heri Fadilah, dengan NIM 20204024. Untuk mencari biaya transportasi yang optimal pada soal nomor 3 dengan menggunakan metode MODI ini, maka langkah pertama yang kita cari yaitu dengan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC terlebih dahulu. Kita berjalan dari kotak pojok kiri atas yaitu 50, kemudian kita bandingkan antara permintaan dan kapasitasnya, yaitu 100 dan 140. Kita cari yang paling terkecil, yaitu 100. Maka 100 kita tulis di sini. Di sini 100 sudah habis, maka tidak bisa mengisi kotak 45 dan 55. Sedangkan ke sampingnya masih sisa 40. Maka 40 kita tulis di sini. 100 dan 40 berarti 140. Maka 140 di sini sudah habis. Sedangkan ke bawahnya masih ada 160 dan 110. Kita bandingkan dan cari yang paling kecil, yaitu 110. Kita tulis di sini. Kemudian 110 ke sampingnya sudah habis. Maka kita lihat ke bawahnya. 40 dan 110 adalah 150. Maka kita masih mempunyai sisa 10 karena nilai permintaannya adalah 160. Maka 10 kita tulis di sini. Selanjutnya kita lihat ke sampingnya. Masih ada sisa 90. Dari 100 dikurangi 10, maka 90 kita tulis di sini. Di sini 90 sudah habis. Selanjutnya akan kita cari nilai multiplier baris UI dan nilai multiplier kolom VI dengan nilai multiplier baris U1 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai multiplier baris UI dan multiplier kolom VI, maka perhatikan tabel pada sel yang ada isinya atau basic var di atas. Untuk mencari nilai multipliernya, digunakan rumus U ditambah V sama dengan C. Yang pertama, sel A Jakarta sama dengan U1 ditambah V1 sama dengan C11. Sehingga 0 ditambah V1 sama dengan 50, maka V1 sama dengan 50. Kedua, sel B Jakarta sama dengan U1 ditambah V2 sama dengan C12, sehingga 0 ditambah V2 sama dengan 35, maka V2 sama dengan 35. Ketiga, sel B Malang sama dengan U2 ditambah V2 sama dengan C22. Maka U2 ditambah 35 sama dengan 50. Maka U2 sama dengan 15. Keempat, sel B Surabaya sama dengan U3 ditambah V2 sama dengan C32. Sehingga U3 ditambah 35 sama dengan 40. Maka U3 sama dengan 5. Yang terakhir, sel C Surabaya
sama dengan U3 ditambah V3 sama dengan C33. Sehingga 5 ditambah V3 sama dengan 49. Maka V3 sama dengan 44. Dari perhitungan ini, kita dapat ketahui bahwa nilai multipliernya yaitu U2 sama dengan 15, U3 sama dengan 5, V1 sama dengan 50, V2 sama dengan 35, dan V3 sama dengan 44. Selanjutnya akan dicari indeks perbaikan. Untuk mencari indeks perbaikannya, maka kita perlu memperhatikan sel-sel yang kosong pada tabel dengan menggunakan rumus C dikurangi U dikurangi V. Kita perhatikan sel kosong pertama yaitu sel C Jakarta. Diketahui C38, U sama dengan 0, V sama dengan 44. Maka C dikurangi U dikurangi V sama dengan 38 dikurangi 0 dikurangi 44 sama dengan negatif 6. Kedua, sel A Malang. Diketahui C sama dengan 45, U sama dengan 15, V sama dengan 50. Maka C dikurangi U dikurangi V sama dengan 45 dikurangi 15 dikurangi 50 sama dengan negatif 20. Ketiga, sel C Malang. Diketahui C sama dengan 40, U sama dengan 15, V sama dengan 44. Maka C dikurangi U dikurangi V sama dengan 40 dikurangi 15 dikurangi 44 sama dengan negatif 19. Keempat, sel A Surabaya. Diketahui C sama dengan 55, U sama dengan 5, dan V sama dengan 50. Maka C dikurangi U dikurangi V sama dengan 55 dikurangi 5 dikurangi 50 sama dengan 0. Kemudian kita isi sel kosong yang mempunyai indeks perbaikan negatif yang dimulai dari sel negatif terbesar. Karena sel negatif terbesar berada pada sel A Malang, maka kita akan isi sel tersebut terlebih dahulu. Kita geser sel A Jakarta ke bawah ke sel A Malang dengan tetap memperhatikan jumlah nilai indeks di setiap baris dan kolomnya. Jadi kita peroleh tabel berikut. Kita geser nilai 100 dari sel A Jakarta ke sel A Malang. Sampingnya, untuk menyesuaikan nilai kapasitasnya, maka kita geser 100 juga ke atas. Sehingga sel B Jakarta menjadi 140 dan sel B Malang menjadi 10. Berikutnya, tadi diketahui bahwa negatif terbesar keduanya yaitu terletak pada sel C Malang. Kita isi sel tersebut dengan cara menggeser sel B Malang ke sel C Malang. Namun, dalam menggesernya, nilai kita juga tetap memperhatikan jumlah nilai indeks di setiap baris dan kolomnya. Jadi kita peroleh tabel berikut. Karena kita geser 10, maka pada sel C Surabaya juga kita geser sebesar 10 ke sel B Surabaya. Sehingga nilai pada sel C Surabaya adalah 80 dan nilai pada sel B Surabaya adalah 20. Berikutnya kita isi sel kosong yang terakhir yaitu sel C Jakarta dengan cara memindahkan nilai sel C Surabaya ke sel C Jakarta dengan tetap memperhatikan jumlah nilai indeks setiap kolom dan barisnya.
Karena naik 80, maka pada sel B Jakarta yang tadinya 140, kita kurangkan sebanyak 80 menjadi 60. Selanjutnya, pada sel B Surabaya yang tadinya 20, kita tambah 80, maka menjadi 100. Jadi, nilai kapasitasnya setiap baris harus sama dengan yang dialokasikan. Demikian juga dengan nilai permintaannya. Setiap kolom juga harus sama dengan yang dialokasikan. Setelah terisi semua sel kosong yang bernilai negatif, maka selanjutnya kita hitung dari awal nilai multipliernya, UI dan VI, dengan cara yang masih sama dengan slide awal yang tadi, dengan rumus U ditambah V sama dengan C. Yang pertama, sel B Jakarta sama dengan U1 ditambah V2 sama dengan C12, sehingga 0 ditambah V2 sama dengan 35, maka V2 sama dengan 35. Sel C Jakarta sama dengan U1 ditambah V3 sama dengan C13, sehingga 0 ditambah V3 sama dengan 38, maka V3 sama dengan 38. Sel C Malang sama dengan U2 ditambah V3 sama dengan C23, sehingga U2 ditambah 38 sama dengan 40, maka U2 sama dengan 2. Selanjutnya sel A Malang sama dengan U2 ditambah V1 sama dengan C21, sehingga 2 ditambah V1 sama dengan 45, maka V1 sama dengan 43. Dan yang terakhir sel B Surabaya sama dengan U3 ditambah V2 sama dengan C32, sehingga U3 ditambah 35 sama dengan 40, maka U3 sama dengan 5. Maka kita peroleh bahwa U2 sama dengan 2, U3 sama dengan 5, V1 sama dengan 43, V2 sama dengan 35, dan V3 sama dengan 38. Selanjutnya akan dicari indeks perbaikan. Untuk mencari indeks perbaikannya, maka kita perlu memperhatikan sel-sel yang kosong pada tabel dengan menggunakan rumus C dikurangi U dikurangi V. Kita perhatikan sel kosong pertama yaitu sel A Jakarta. Diketahui C sama dengan 50, U sama dengan 0, dan V sama dengan 43. Maka C dikurangi U dikurangi V sama dengan 50 dikurangi 0 dikurangi 43 sama dengan 7. Kedua, sel B Malang. Diketahui C sama dengan 50, U sama dengan 2, dan V sama dengan 35. Maka C dikurangi U dikurangi V sama dengan 50 dikurangi 2 dikurangi 35 sama dengan 13. Ketiga, sel A Surabaya. Diketahui C sama dengan 55, U sama dengan 5, dan V sama dengan 43. Maka C dikurangi U dikurangi V sama dengan 55 dikurangi 5 dikurangi 43 sama dengan 7. Keempat, sel C Surabaya. Diketahui C sama dengan 49, U sama dengan 5, V sama dengan 38. Maka C dikurangi U dikurangi V sama dengan 49 dikurangi 5 dikurangi 38 sama dengan 6. Dalam tabel tersebut terlihat indeks perbaikan untuk semua sel kosong sudah positif semua. Ini berarti bahwa solusi optimal telah tercapai. Jadi, total
biaya transportasi minimum sesuai dengan tabel transportasi di atas adalah 60 kali 35 ditambah 80 kali 38 ditambah 100 dikali 45 ditambah 10 dikali 40 ditambah 100 dikali 40 sama dengan 2100 ditambah 3040 ditambah 4500 ditambah 400 ditambah 4000 sama dengan 14040. Jadi, total biaya transportasi minimum dengan menggunakan metode MODI ketemu 14.040. Sekian video dari kami tentang menentukan biaya transportasi dengan menggunakan metode MODI. Semoga bermanfaat. See you next time and thank you.